Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-wa'idus syadid, ancaman yang dahsyat ala man aftara syai'an min Ramadan li ghairi udhrin, bagi yang membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan tanpa uzur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yauman, siapa yang berbuka di suatu hari, min Ramadan, dari bulan suci Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa rukhsah, tanpa permisi, tanpa izin dari syariat, wala maradin, tanpa sakit, lam yaqdi anhu saumud dahri kulli, maka tidak bisa diganti dengan berpuasa sepanjang masa. Wa in shamahu, walaupun dia telah melakukan puasa itu. Rawahu ashabus sunan wal lafadz lit-Tirmidzi, riwayat oleh ashabus sunan dan lafadznya ini dari Sunan Tirmidzi. Ini ancaman yang luar biasa. Siapa-siapa orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, tanpa rukhsah, tanpa izin yang diperbolehkan oleh syariat, seperti musafir atau marid atau sakit, maka satu hari yang dia batalin tanpa uzur itu tidak bisa diganti dengan berpuasa sepanjang masa dari seumur hidupnya, dari saking mulianya puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau antum batal satu hari tanpa uzur kemudian diganti dengan seumur hidup puasa, maka belum bisa menutupi keutamaan yang ditinggal dari satu hari berpuasa di bulan suci Ramadan. Walaupun banyak ulama mengatakan bahwa hutang satu hari Ramadan dibayar satu hari di luar Ramadan, tapi min haitsu, dari segi keutamaan, satu hari Ramadan dibatalin tanpa uzur tidak bisa ditutupi dengan sepanjang masa dengan melakukan ibadah puasa. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitulah, dari sini kita dapat ambil pelajaran begitu berharganya satu hari dari bulan suci Ramadan. Sampai keutamaannya tak bisa dibandingkan dengan puasa sepanjang masa. Maka langkah ruginya orang yang tidak puasa tanpa uzur, membatalkan puasanya tanpa uzur di bulan suci Ramadan, dia berada dalam kerugian yang sangat luar biasa. Walaupun nantinya dia harus tetap membayar utangnya, satu hari dibalas satu hari, tapi yang jelas dia kehilangan satu hari Ramadan dengan membatalkan puasanya, tak bisa ditutupi dengan puasa sepanjang masa dari pahala yang didapat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu inda aktsaril ulama, menurut pendapat yang banyak ulama. Wa ila, ada juga pendapat yang mengatakan sesuai dengan dohirnya.
yaitu satu hari Ramadan tak bisa memang digantikan dengan sepanjang hari, sepanjang masa berpuasa. Secara zahirnya ada yang berpandangan seperti itu. La ilaha illallah. Makanya ayo dieman-emani kecuali ada uzur seperti musafir atau marad, sakit yang sangat tidak kuat, maka itu lain cerita. Kalau memang ada uzur bimakfu, tapi tetap nanti man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau musafir nanti diganti di hari yang lain. Semoga saya dan kalian selalu diparingi sehat sehingga bisa sempurna puasanya di bulan suci Ramadan sampai nanti kita meraih kemenangan dengan sebenarnya. Amin ya rabbal. Kemudian hadis yang nomor 2 agak panjang, hadisnya luar biasa. Ancaman bagi orang yang membatalkan puasa. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah bersabda, baina ana naim, di antara aku tidur, ketika aku tidur, atani rajulan, datang kepadaku 2 orang laki-laki, fa akhadha bidab'ayya, 2 orang laki-laki itu mengambil bahuku atau ketiakku, diangkat begitu kanan kiri. Fa ataya bi jabalan wa'ra, kemudian keduanya itu mendatangi gunung Wa'ra, gunung yang susah didaki. Sawa al-jabal Wa'ra, mendatangi gunung yang tinggi. Faqala, 2 orang laki-laki itu bilang, is'ad, naik. Jadi Rasulullah mendengar Abi Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, baina ana naim, ketika aku tidur datang kepadaku 2 orang laki-laki yang mengambil bahuku, diangkat, kemudian mendatangi denganku Jabalan Wa'ra, gunung yang tinggi susah didaki, Sa'ba. Kemudian terusnya faqala is'ad, naik. Faqultu inni la utiku, aku bilang aku tidak mampu untuk naik. Faqala, 2 malaikat itu bilang, inna sanusahhiluhu lak, kami akan mempermudahkannya untukmu untuk naik ke atas maksudnya. Fasa'idtu, aku naik, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sampai ketika aku nyampe di tengahnya gunung itu. Idza bi aswatin syadidah, ternyata ada suara yang maha dahsyat. Faqultu ma hadhil aswat, aku pun bilang, suara apa ini? Qalu hada uwa ahlin nar, ini teriakannya ahli neraka. Subhanallah. Tumantalaqa bi, kemudian pergi bersamaku, fa idza ana biqaumin, sampai ternyata aku ketemu dengan sekelompok kaum, mu'allaqina bi araqibihim, digantung dengan kaki mereka, di bawahnya mata kaki itu. Jadi kayak kambing yang sudah disembelih digantung kakinya itu, diikat, digantung. Musyaqqaqatan asdaquhum, pecah-pecah asdaquhum, bibirnya pecah-pecah, keluar darah. Jawanib afwahim, pinggiran dari bibirnya itu keluar darah.
pecah-pecah. Digantung orang-orang itu kayak kambing yang digantung itu ketika mau dikuliti. Tasilu asdaquhum daman. Dari bibirnya yang pinggir-pinggir itu keluar mengalir darah. Ya Allah. Qala qultu man haula? Siapa ini? Tadi dengar suara teriakan ahli neraka ya. Kemudian ini ngelihat ada orang digantung keluar darah, kakinya di atas digantung. Siapa mereka? Qala alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Orang yang berbuka puasa sebelum waktunya buka puasa tiba. Alias membatalkan puasanya tanpa uzur. La ilaha illallah. Yuftiruna qabla waqtil iftar. Berbuka puasa sebelum waktunya buka puasa tiba. Disiksa kayak kambing yang digantung, kakinya diikat, keluar darah dari bibirnya. Seperti itu azab dari Allah bagi mereka yang berbuka, membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan tanpa uzur. Hadis ini akhbarahu alaihi wasallam ummatahu ma fi hadzal amr al-ghaib. Nabi ngasih tahu kepada umatnya perkara gaib ini, kan tidak kelihatan. Perkara gaib disampaikan sama Nabi ke umatnya agar ambil pelajaran. Ancaman dahsyat alaman aftara yauman fi Ramadan. Bagi siapa yang buka puasa, batalin puasanya satu hari di bulan suci Ramadan tanpa wa huwa annahu yakunu kaulaika alladziina aftaru fi hayatin tanzajirul qulub inda sama'iha fisiyah. Mereka nanti akan disimpan di posisi yang semua hati takut dengernya, teriak semuanya kalkilab, teriak-teriak kayak anjing. Wa a'wa'ud dhi'ab, teriakannya seperti teriakannya anjing, macan, serigala itu diazab di neraka. Dan di ujung kaki mereka kalalib minan nar. Ada anjing-anjing dari api mu'allaqina minha, digantung. Sebagaimana tukang sapi, tukang kambing yang menggantungkan kambingnya untuk dikuliti, untuk dipotong-potong dan keluar darah mengalir. Afanallahu mimma yujib alima ikabih. Semoga Allah menyelamatkan kita. Sampaikan ini, kok sekarang cek banyaknya orang tidak puasa, batalin puasa. Rokokan, coba sampean lihat. Santai di pasar, di jalan, mudah-mudahan. Bohongin ibunya, bohongin bapaknya, bilangnya puasa, salah pergaulan. Santai rokokan di luar, kayak tidak ada apa-apa. Coba sampaikan hadis ini. Digantung kakinya kayak kambing, keluar darah. Nabi ngelihat sendiri. Perkara gaib yang disampaikan kepada umat. Nabi ngelihat penyiksaan seperti itu bagi yang tidak menghormati Ramadan, batal tanpa uzur. Ya, kalau kalian berteman di pondok di sini, santri, sama-sama santri, puasa semuanya, insya Allah semuanya pada puasa. Semua pada takut karena kumpul sama orang-orang yang baik. Tapi kalau keluar, jalan, naik sepeda motor, salah pergaulan, temannya tidak ada yang puasa, diajak rokokan, diajak kemana, coba. Azab kalau kayak gini. Badannya digantung, kakinya diikat, dikuliti, keluar darah. Dari bawah ada kalalib minan nar. Anjing-anjing neraka memakannya. Mengeluarkan darahnya semuanya, wal iyadzubillah. Siapa yang menyampaikan hadis kayak gini kepada mereka-mereka yang ngentengkan satu hari di bulan suci Ramadan dengan tidak berpuasa? Puasanya cuma hari pertama tok, menghormati. Sudah itu sedikit tidak puasa. Dengan gampangnya membatalkan puasa. Sepanjang masa kau ganti
Tidak bisa nutupi satu hari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita ini masih dikasih taufik sama Allah, dikumpulin sama orang baik, akhirnya puasa semua. Di luar sana ceritanya macam-macam. Sudah dikumpulin sama yang nakal, yang nambeng. Di Ramadan buat maksiat, tidak puasa, karena alamnya kalau antum tidak mau sama alam yang soleh kayak gini, naudzubillah, pas dibuang sama Allah keluar, tidak disyukuri sama antum. Duduk di pondok Ramadan kayak gini, kumpul sama guru, tidak disyukuri. Pas antum maksa ngikuti nafsu, keluar, lari dari pondok, ketemu sama temannya, masuk sudah ke golongan orang-orang yang dibenci sama Allah, yang diisi dalam maksiat. Tidak puasa siangnya, malamnya, agrejer kemana-mana. Coba. Hilang Ramadannya, hilang keutamaannya semuanya. Makanya syukuri. Kita ini kalau mikiri ya iman, model imannya ya samalah kita ini tipis imannya, tidak tebel, biasa. Ini karunia Allah, kita ini dikumpulin, dibuat ngaji, dikasih kesibukan sama Allah Ramadan di sini. Karunia Allah. Kalau tidak dikasihani sama Allah, tidak pantas terima kayak gini, dibuang kita, dah jauh dari rahmat Allah. Disibukkan dengan dosa, dikumpulkan dengan orang-orang yang fasik. Sibuk di luar sana dengan maksiatnya. Bisa saja sama Allah dicabut, diambil satu. Tidak usah di alam ini, pindah alam. Jadi ini alhamdulillah. Kita ini dipilih sama Allah dan didoakan teman-temannya. Yang belum dapat hidayah, kalau ngelihat yang tidak puasa dinasehati, ada keluarganya dinasehati, jangan didiemi. Punya anak tidak puasa didiemi, punya ponakan tidak puasa didiemi. Nasihati, siapa tahu nasihatmu barengan sama hidayah dari Allah. Siapa tahu nasihatmu, senyummu, bantuanmu ke dia, uluran tanganmu ke dia, jadi sebab Allah berkenan mengangkat itu anak jadi anak yang baik. Kita tidak tahu. Kalau kita semua ini juga bukan kebaikannya kita ini kebaikannya Allah, bisa mau puasa ini karena kebaikannya Allah. Seandainya dicampakkan di alam yang beda, di teman yang beda, mungkin minhum bisa seperti mereka keadaan kita. Nah, jadi yang seperti ini disyukuri, alhamdulillah. Kalau kata Habib Umar, seandainya Allah melihat dosa kita satu saja, maka tidak pantas kita menerima anugerah hidayah taufik ini. Tidak pantas kita disibukkan dengan tarawih 1 juz, dengan tadarus 2 juz, dengan majelis taklim subuh, zuhur, asar. Tidak pantas kita menerima ini. Kalau seandainya sama Allah kita dilihat dosanya, satu saja dosa dilihat, tidak pantas kita menerima ini semua. Maka dari itu ya ikhwan, akhwat semuanya, bersyukurlah dalam keadaan yang seperti ini. Semoga terus sama Allah dipakai dalam pemakaian taat, mazharut ta'ah, dalam penampakan taat. Sebagian orang ditampakkan di penampakan maksiat. Wal iyadzubillah. Makanya bersyukur kepada Allah dan selalu khawatir, ya Allah, jangan kau cabut kenikmatan ini. Selalu pakai badan ini untuk terus dalam takwa dan taat. Jangan dibuang dari rahmatmu, jangan diusir dari kasih sayangmu. Sealim apapun kalian, sesoleh apapun kalian, kalau Allah berkenan dicampakkan, dibuang, bisa dibuang, pindah alam dalam waktu sekejap. Alim, Allah tidak mau, sama Allah dicampakkan keluar, bisa pindah alam, berubah jadi ahli maksiat. Wal iyadzubillah. Hati saya dan kalian ini ada di antara dua jemari Allah yang bisa dibolak-balikkan oleh Allah kapan saja. Makanya as-sabat, mazhar penampakan baik ini kita mohon kepada Allah agar ditetapkan sampai kita mati dan tidak diberi kesempatan untuk maksiat. Kita ini tidak maksiat kan karena tidak ada kesempatannya aja. Sekarang kan karena tidak ada kesempatan baik aja. Coba ada kesempatan maksiat.
Pulang dari pesantren Ramadan, ada kesempatan maksiat, HP ada, nomor HP fulan ada. Wes janjian, ketemuan di. Coba lihat. Bisa enggak nahan? Ketika ada kesempatan, semuanya ready. Semuanya ada, teman ada yang mau ngajak, harim ada yang siap mau diajak pergi. Coba bisa enggak nahan? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Bisa enggak menjadi orang yang takut kepada Allah? Susah. Kita ini lemah semua, kecuali yang dijaga oleh Allah. Jadi solehnya kita ini jangan sombong dulu. Solehnya kita ini karena tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat saja. Seandainya dibuka kesempatan itu, banyak yang tidak lulus di antara kita. Makanya 7 golongan yang dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Laki-laki yang dipanggil seorang perempuan yang cantik, yang punya derajat, diajak berduaan. Kemudian laki-laki itu kesempatan ada untuk berzina, tapi laki-laki itu menangis dan berkata, Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu dapat naungan tuh, hebat tuh. Tidak semua bisa. Jujur, saya dan sampean ini jadi baik sekarang karena tidak ada kesempatan kotor maksiat. Kalau seandainya dibuka kesempatan itu, tidak tahu apa jadinya dan di mana. Makanya minta sama Allah selalu yang diparingi kesempatan yang baik-baik, teman yang baik-baik. Karena model iman kita ini gampang kalahnya, gampang terbawanya. Hakadha. Banyak di luar pemuda yang tidak puasa, rokokan biasa. Sering kita ketemu di jalan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu lagi. Takut tidak ada, malu tidak ada, dicabut. Buat dosanya itu sudah dosa besar. Tidak puasanya itu sudah dosa besar. Plus lagi dicabut rasa malu dan takutnya kepada Allah. Itu di atas lebih besar lagi dosanya itu. Betul. Tidak puasanya itu sudah dosa besar. Plus lagi dicabut di hatinya rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Tidak ada lagi. Terang-terangan dia ngerokok, terang-terangan dia tidak malu. Ketemu sama siapa? Gak ngurus aku kawan-kawan. Begitu. Itu dosanya, keangkuhannya, kesombongannya, ketidakada malunya kepada Allah itu lebih dahsyat lagi. Susah benarnya. Susah yang kayak gini. Hidup di luar sana, apalagi sampai terjerumus ke narkoba, ke mabuk-mabukan di Ramadan. Atau sampai begal, sampai karena uang tidak ada, yang mau dibelikan narkobanya tidak ada uangnya, yang dibelikan air mabuknya tidak ada uangnya, akhirnya begal, sampai minta ke orang tua tidak dikasih, sampai ngelawan. Berteratur maksiatnya demi maksiat, ummul khaba'ith itu semuanya. Wa antum, alhamdulillah, diparingi seneng, diparingi suka, dibuat mau balik ke pondok, alhamdulillah. Coba antum di rumah sekarang ngapain jam segini? Ayo, ngapain? Ba'dal isya ngapain antum? Malam kayak gini ngapain? Kalau antum di rumah, ba'da subuh, kira-kira sholat subuh tepat waktu enggak? Kira-kira ada di majelis taklim ba'da subuh? Mana? Kalau antum enggak, kalau enggak di sini. Di rumah ngapain kira-kira ba'da subuh, ba'da duhur? Paling main HP melolor lagi. Ya? Ngalor ngidul, ketemu fulan, ketemu faltan. Coba, tidak sempat ngatamin. Di sini antum sampai tanggal 20 malam 21 bisa ngatamin Quran. Yang tidak hatam tidak boleh pulang. Itu aturan bukan bikin nyiksa antum, tidak, supaya antum pulang bawa Quran yang sudah hatam. Untuk dihadiahkan, niat untuk buka hati, niat supaya dapat barokah orang tua. Coba. Kalau antum tahu nikmatnya kebersamaan ini, antum minta tidak pulang sampai lebaran. Tapi kira-kira ada tidak yang mau minta tidak pulang sampai lebaran? Banin dan banat ini mau pulang apa mau tetap di sini? Tidak ada yang mau bertahan.
Habibnya ditinggal sendirian sama imam-imamnya nanti. Seandainya antum tahu nikmatnya dibanding dengan kehidupan luar yang gelap dan gulita, antum lebih senang di ma'had karena di pondok enak makannya, takjilnya gratis, makannya tinggal makan. Apa kerjaannya cuma sholat santai. Ada yang bilang, saya mau Bib tetap di pondok, tapi izin megang HP katanya. Kalau megang HP, hatta sampai hallnya Bib Soleh, siap katanya. Innalillah, ngempet yang mau megang HP. Sefkef. Ini semua Habib sampaikan, biar kita itu merenunglah sedikit. Akan nikmatnya dipakai asgholana rabbuna bihadhihi ta'at, disibukkan dengan ketaatan ini. Dan yang seperti ini akan kalian kenang nanti. Akan kalian kenang. Sebagian pondok libur tuh dari Sya'ban sampai Syawal, hampir 2 bulan. Saya ke Madura kemudian pengajian. Kemana mereka? Kafe-kafe di pinggir pantai Arusbaya itu penuh, santri-santri penuh, ngafe semuanya. Ya kayak ayam keluar dari kurung. Kok penuh, kok tumben kafe-kafe itu. Ini Beb pulangan santri. Jadi santri itu Beb ngamuk. Kafe itu penuh sama pemuda. Saya mau nyari yang sepi tidak nemu. Saya bawa tamu dari Makassar. Habib mau minum kopi, mau sebelum dakwah. Tidak nemu, penuh. Di ujung baru nemu. Kok penuh ini? Iya Beb liburan. Oh berarti kalau liburan dipulangkan santri, kalau Ramadan ya kayak gini sudah. Malam kelewaran gitu. Keliling gitu. Langsung berarti tidak usah diliburkan anak-anak ini ya Ramadan ya. Makanya saya ngadakan pondok Ramadan. Gus Solah ngadakan pondok Ramadan. Banyak sama. Itu pun sebenarnya sampai lebaran. Cuma tidak tega lihat sampeannya. Ya, sudahlah malam 21 terakhir dengan sholat tasbih, sholat taubat, baru setelah subuhnya pulang tanggal 21-nya. Kalau ndak, itu lihat tanggal 22-nya di mana kalian? Saya tengah malam iktikaf masjid lihat, alun-alun Marung, Cilot, apa kepi, yuk tajuk disah. Langsung bertebaran fantasiru fil ard. Idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Bertebaran kemana-mana. Itu nyata. Coba liburnya dari Syawal. Kenapa sih Beb tidak libur dari Syawal? Ya itu, saya takut kalian kemana-mana. Pulang-pulangnya Syawal, ta'aruf goreng lah. Tidak berwajah orang lagi yang ini semeran, yang wajahnya sudah asarul maksiyah, bekas maksiat sudah kelihatan. Ainun zaniyah, mata berzina, tangan bersentuhan. Wes, nak baung semua mas. Ustadznya sabar, dicuci lagi, kumat lagi. Biar tidak terlalu banyak baungnya, akhirnya diadakan pondok Ramadan ini. Betul guys, biar tidak keliaran kemana-mana. Dan orang tua kalian lebih senang di sini kali ya. Satu pengeluaran tidak banyak-banyak. Kalau pulang sampean minta HP, minta kota internet, salah berteman, bisa ada puasa. Naudzubillah. 10 hari terakhir Ramadan yang harusnya itikaf di masjid, tidak ada. Sibuk kemana-mana. Makanya syukuri nikmat ini, bertahan, jalani dengan bahagia, jangan terpaksa, harus senang. Tarawih walaupun ngantuk-ngantuk, senang. Ngantuknya itu loh yang bikin gimana gitu. Ya kan? Perjuangan, penuh perjuangan. Ngantuk, minum lagi, hilang ngantuknya. Sampai kopinya habis, saya ada keumanan tadi. Ya. Jadi perjuangan ngantuknya, bangun lagi, bangun lagi, tahdzib, didik nafsu kita
untuk melawan. Awalnya biarkan memaksa, lama-lama Anda akan merasa dengan nikmatnya ibadah dan asik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan ini semuanya diparingi istiqomah dan sampai kita mati a'azzanallahu bitta'ah. Kita dimuliakan dengan ketaatan. Wala tudzillana bil ma'siyah. Dan jangan ya Allah kau hinakan kami dengan maksiat. Jangan, muliakan dengan taat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Habib senang sekali antum sebelum sholat sudah ada di masjid baca Quran masing-masing untuk menghatamkan Qurannya. Seandainya pemandangan ini selalu kita lihat walaupun bukan Ramadan, ini sangat mengembirakan. Jadi yang ini baca Quran, takut tak mulai mungkin ya. Jadi, itu peraturan banin banat harus hatam Qurannya dan tidak boleh bohong sama Habib. Yang hatam bilang hatam, yang tidak hatam bilang tidak hatam. Harus sampai hatam bacanya, baru boleh pulang nanti tanggal 21. Ya, yang kecil kecuali yang tidak bisa baca. Seperti siapa namanya ini? Upin Ipin nih apa? Ilham. Nah ini kalau tidak bisa baca nanti tugasnya Ilham baca surat Al-Ikhlas. Berapa ribu Ilham? Hah? Berapa ribu? Al-Quran berapa surat? 100. Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.600. Miliham. Milih 1 sama milih 6.000. Hah? 1 susu. 1000 Ilham yang tidak bisa baca Quran. Ilham sama berapa 3 orang tuh banat nanti ditunjuk sama ustadzanya. Baca kulhu berapa? Bisa Ilham dari sekarang. Baca sendiri, tidak boleh bohong. Tidak bisa sama sekali. Lama hatamnya kalau tidak bisa sama sekali. Sampai bulan Maulid tak boleh deh. Bacanya agak cekak itu jadi sampai bulan Maulid tidak pulang kalau kamu harus hatam. Jadi baca kulhu 1000 kali yang tidak hatam, yang tidak bisa baca ya. Muwaffaqin, semoga dapat taufik dari Allah untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arham